Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, SPD MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi. Saat ini kami dan dosen-dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi sedang melakukan PKM terpadu di SMK Negeri 3 Jeneponto. Semoga dengan adanya kegiatan PKM terpadu ini kita dapat bersinergi membangun negeri. Saya hormati di sebelah kanannya sekolahnya Pak Sahari. Ini kepala penerbit jadi beberapa itu ada misalnya ini oleh orang-orang hebat dari Universitas Negeri Makassar. Di Pak Ridwan Timola itu saya seangkatan Prof. Kebetulan tapi beliau di jurusan akuntansi, saya di jurusan pendidikan sejarah. Pak ada seangkatan saya juga, jadi saya kaget tadi ya sebenarnya jadi beliau adalah seangkatan kami Prof di dulu masih Fakultas Sosial, sekarang saya sudah tidak tahu lagi yang mana sudah dibagi lagi Fakultas Sosial, dipisahkan antara akuntansi dengan jurusan Fakultas Sejarah. Jadi banyak sekali perubahan di
Universitas Negeri Makassar. PKM Terpadu PSPA FEB UNM, sinergi untuk negeri. Senior ini bagaimana dengan mata kuliah atau mata pelajaran ini kami buatkan digitalnya. Ini kolaborasi antar dosen. Ya. Kemudian yang ketiga, Binten juga mengatakan bahwa pembelajaran di abad 21 itu bukan lagi disampaikan ceramah di depan, tapi ada membangun critical thinking, membangun problem solving, kemudian creative and innovation, dan yang terakhir adalah contextual learning skill. Nah ini yang perlu ditingkatkan, kontekstual. Kita bicara A, ya tentu kita harus memberikan contoh yang A. Jangan kita masalahnya A, kita mengaitkan masalahnya B. Nah ini yang kurang pas, sehingga tidak masuk ke dalam kontekstualnya. Ya, kalau di dalam Islam ada guru Islam pasti kita bertanya asbabun nusulnya dari mana sehingga itu terjadi. Ya, kita mungkin saling punya pandangan masing-masing, tetapi kita tidak tahu konteks pada saat itu seperti apa. Ya, jadi itu yang memunculkan daya kritis. Selanjutnya karena ada faktor keberhasilan ini, ya bagaimana guru melek IT ada skill guru profesional abad 21, sehingga penting untuk menyusun mikromodul ini. Jadi mikromodul sama dengan modul, tetapi ada kata mikro di depannya, yaitu ini, ya kecil. Ya. Isi dari mikromodul ini tidak banyak, bisa satu bab, ya, satu bab atau tapi misalkan kita belajar bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Nah, mungkin di daerah sini masih banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia baku, baik itu dalam formal, ya ataupun tulisan, ya sehingga kita menyusun mikromodul babnya adalah bahasa Indonesia yang baku. Nah, kita dekatkan, oh masalahnya kalau misalkan karena ini ibu dari Jawa, ya sehingga ketika dia ngomong Jawa, kita kan tidak ngerti semuanya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, itu kan problem. Nah, solusinya ini dijawab bersama dengan siswa. Apakah kayak bahasa Lontara itu kan ada kayak apa? Yang kata yang box papan-papan yang ada tulisannya K dan Nga, ya itu kan salah satu solusi untuk memperkenalkan bahasa Makassar. Mungkin guru bahasa Indonesia juga seperti itu, ada solusi. Oh, bagusnya seperti ini supaya mereka mahir bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya lebih memberikan interaktif lagi terkait dengan mikromodul ini. Kalau untuk integrasinya, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah bisa menyusun. Ya. Kemudian kita mengorganisir siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, tidak usah terlalu banyak. Misalkan satu orang, satu kelompok itu terdiri dari 7 orang. Nah, kita sendiri gimana cara mengawasinya bahwa ini aktif, ini tidak aktif, sehingga PBL ini efektif ketika dia kelompok
kecil 1, 2, 3 orang. Ya. Kemudian membantu siswa mengidentifikasi, nah ini tadi bahwa kolaborasi tidak terjadi ketika salah satunya pasif. Jadi kita sudah berikan masalah, ya masih gurunya tetap di depan main HP, ya scroll Shopee. Nah ini kan tidak membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi masalahnya. Nah cobalah kita untuk keliling di setiap meja, bagaimana apa yang kau temukan? Oh pasti akan terjadi misalkan 10 kelompok, kita tanya berarti ada 10 masalah yang mereka temukan. Nah pasti solusinya berbeda karena masalahnya yang dia temukan juga berbeda. Nah, kemudian menyelidiki, ya bagaimana cara memecahkan masalahnya. Kemudian melakukan pengembangan dan presentasi hasil. Ya biasa ini kan kalau misalkan kita konvensional, kita buat kelompok mahasiswa atau siswa presentasi sudah ulang, ya kan begitu. Tetapi di PBL ini tidak. Jadi dari input, proses, outputnya juga kita awasi bersama. Kita terus melakukan komunikasi dengan siswa. Kemudian yang terakhir adalah, tetapi ini adalah PBL, maka kita harus susun sintaknya dulu, ya susun sintaknya, baru dibuat versi digitalnya, ya versi digitalnya. Kenapa demikian harus digital? Karena kalau kita bagikan selembar, mana tertarik mahasiswa? Siswa mana? Pasti kurang yang tertarik dengan kalau kita buat digital terus berwarna-warni, ya pasti mahasiswa atau siswa itu akan tertarik untuk membaca, ya sehingga perlu untuk dibuatkan versi digitalnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam pembuatan mikromodul ini, atau saya buat dalam bentuk ini saja ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya sudah membuat atau menyusun mikromodul ini dalam Canva, ya outputnya akan seperti ini Bapak Ibu. Saya Salma SPD MPD Kepala UPT SMK Negeri 3 Jeneponto mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan akuntansi di sekolah kami. Semoga apa yang diberikan kepada kami, guru-guru kami bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM terpadu PSPA FEB UNM. Sinergi untuk negeri.